Halo guys, kali ini kita akan coba membuat tabel sederhana di aplikasi Microsoft Excel. Sebagai contoh, kita akan coba membuat tabel daftar hadir aja ya yang umum digunakan. Oke, ini kita bisa perbesar terlebih dahulu biar lebih jelas. Yang pertama kita tuliskan judul dari tabel yang ingin kita buat. Kita contohkan daftar hadir. Kemudian di bawahnya rapat pertemuan bulanan. Nah, ini sebagai contoh aja ya guys. Nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Kemudian kita ke bawahnya, kita tuliskan apa aja sih yang ingin kita masukkan ke tabel kita. Dalam hal ini daftar hadir ya. Saya contohkan nomor, kemudian ada nama, ada alamat, ada juga nomor WA ataupun nomor HP boleh. Dan yang terakhir kita buat tanda tangan. Nah, setelah kalian masukkan semua apa yang ingin kalian masukkan ke tabel kalian, kemudian kita buat nomornya terlebih dahulu. Dengan cara kalian taruh angka 1, kemudian angka 2, dan kita blok nih kedua angka yang barusan kita buat ya. Kemudian perhatikan di bagian pojok kanan bawah sini. Ini kan kayak ada tanda kotak kecil, kalian klik kiri tahan, kemudian tarik ke bawah. Kalian ingin buatnya sampai berapa? Nah, kita contoh sampai 30 aja deh. Nah, sampai 30. Nah, gini. Ini cara yang paling sederhana. Kalau udah, tinggal kita blok lagi di bagian tabelnya, mulai dari nomor sampai F. Jangan sampai E saja ya, karena kita akan membuat tanda tangannya 2 kolom, guys. Nah, kemudian kita tarik sampai ujung nomor 30 juga. Kita ke bagian font, di sini ada yang namanya border. Kita klik dan kita pilih yang all border. Kliknya tanda yang ke bawahnya ya guys, jangan langsung bordernya. Oke, setelah itu udah ada garis-garisnya nih. Kemudian kita coba mulai rapikan dari atas terlebih dahulu. Kalian blok beberapa sel yang ada di daftar hadir dari A sampai F, pokoknya dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian klik di bagian Merge and Center. Nah, untuk kalian yang belum tahu, Merge and Center ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Begitu juga di bagian tulisan rapat pertemuan bulanan. Nah, kita blok, pilih Merge and Center agar selnya menjadi satu seperti ini. Lalu kita mulai rapikan dari A terlebih dahulu nih, dari nomor. Kita blok semuanya, kalian klik aja di bagian atas sini, kolom A-nya, nanti akan terblok semua sampai bawah. Kemudian kita pilih center di bagian alignment. Nah, kemudian ini kita taruh tengah. Lalu kita atur besar kecilnya. Nah, kalian juga bisa mengatur secara otomatis dengan cara klik 2 kali. Nah, nanti akan menyesuaikan dengan tulisan yang ada di dalam selnya ya guys. Tapi ini terlalu kecil, saya nggak terlalu suka, jadi lebih mudah manual seperti ini. Lanjut, kita atur nih di bagian headernya ataupun kepala tabelnya dengan cara kita blok semuanya. Kemudian kita taruh di tengah juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih warna, mungkin warna kuning ya, yang umum. Kalau udah, tinggal kita tarik ke bawah agar kepala headernya sedikit lebih besar. Nah, di bagian tanda tangan sini, ini kan akan kita gabungkan menjadi satu. Jadi bisa kita blok, kemudian pilih Merge and Center. Tuh, nanti hasilnya gini guys. Lalu, selanjutnya kita atur nih besar dari kolomnya. Gak mungkin kan ngisi nama hanya segede gini. Nah, kalian klik saja, ini tahan, kemudian tarik. Tuh, sesuaikan dengan kebutuhan ya guys. Begitu juga untuk alamat, kemudian untuk nomor HP, dan untuk tanda tangan. Nah, di bagian tanda tangan kalian bisa klik tahan, kemudian blok keduanya. Kenapa kok gini? Iya, karena tanda tangan harus sama ya. Kalau gini nanti kan nggak sama tuh besarnya. Ini harus sama guys, kiri kanannya, makanya kita blok keduanya, baru kita atur besar kecilnya agar benar-benar sama. Oke, kurang lebih segini. Nama kita berbesar sedikit, untuk di bagian nomor HP juga perbesar, tanda tangan perbesar dikit aja deh lagi. Nah, segini. Selanjutnya, kita udah mengatur besar kecil dari kolom. Selanjutnya untuk barisnya, kalian klik nih di bagian nomor 1, tapi di samping sini ya, yang 5 ini.
Nah, setelah itu tekan Ctrl Shift bawah agar semuanya keblok sampai bawah. Kalian mau manual juga boleh begini. Tuh, sampai ke bawah ini juga boleh kok. Saya berikan cara cepat juga cara manualnya ya, guys. Kalau udah, kalian ke antara baris 1 dan baris 2 ataupun nomor 1 sama nomor 2. Nah, sampai berubah lagi nih kursornya, kemudian kalian tarik ke bawah. Nah, ini untuk mengatur besar kecil dari barisnya ya, guys. Nah, agar langsung banyak, makanya kita blok semuanya seperti ini. Oke, dan agar sama semua ukurannya. Kalau udah, tinggal kalian klik sembarang aja untuk melepasnya. Lanjut, yang terakhir, di sini ada tanda tangan. Kita blok nih kedua selnya menjadi satu, lalu pilih Merge and Center lagi. Nah, kita klik yang ada di pojok kanan bawahnya. Kemudian kita tarik ke bawah sampai nomor 30. Nah, nanti akan gabung seperti ini. Begitu juga dengan yang sampingnya, blok. Kemudian klik di pilih Merge and Center dulu. Kemudian klik di bagian pojok kanan bawahnya. Kita tarik ke atas sampai ke nomor 1. Mana nih? Nah, udah selesai. Tinggal kita lepas. Yang terakhir, tinggal kita taruh nomornya di sini di bagian tanda tangan. Kita bisa taruh 1, kemudian di bawahnya 3 ya. Kita tuliskan yang genap terlebih dahulu. Blok, klik kanan di bagian pojok kanan bawahnya. Kemudian tinggal kita atur letaknya dengan cara ke alignment. Kemudian kita taruh di kiri, mau di atas, mau di bawah, ini menyesuaikan dengan selera kalian. Nah, untuk yang di samping, yang genap 2 sama 4, kita blok, klik 2 kali di bagian pojok kanan bawahnya. Lalu tinggal kita tinggal kita atur posisinya di sebelah kiri, mau atas atau bawah itu juga boleh. Nah, sebenarnya udah selesai ya cara membuat tabel di Microsoft Excel. Ini cukup simpel. Oke, ada beberapa tambahan lagi ketika kita membuat tabel di Microsoft Excel. Semisal kalian ingin menambahkan nih setelah nama ini jenis kelamin ya, laki-laki ataupun perempuan. Kalian bisa dengan cara gimana? Klik di bagian C sini, kolom C-nya. Klik kanan, kemudian pilih Insert. Nah, nanti otomatis akan menambahkan satu kolom di sebelah kiri. Oke, jadi kalau kita kliknya di bagian nomor HP, klik kanan, kemudian pilih Insert, nanti bertambahnya di sebelah kiri. Nah, ketika kalian ingin menambahkan baris juga begitu. Kita klik, kemudian klik kanan, pilih Insert, nanti akan bertambah satu baris di atasnya. Nah, itu cara menambahkan baris ataupun kolom. Mungkin ketika kalian udah buat, tapi kelupaan satu ya. Nah, kalian bisa tambahkan seperti itu. Atau ketika kalian mungkin juga di sini, klik kanan, pilih Insert. Oh, enggak ya. Di sini kalian membuat tabel kelebihan ya, guys. Nah, ada lebih tabel seperti ini. Untuk menghapusnya gimana? Kalau tekan delete ini nggak akan bisa, guys. Caranya kalian blok untuk tabel yang ingin kalian hapus. Klik kanan, kemudian pilih delete. Nah, ini tinggal kita oke aja. Itu otomatis untuk tabelnya akan terhapus. Kalau nama ini kita hapus bisa klik kanan, delete. Tuh, namanya akan terhapus juga. Oke, mungkin itu tambahan ya. Atau nih, di sini kalian ada tuliskan alamat lengkap. Ini juga tambahan lagi, guys. Kita klik, semisal ini kita perkecil. Nah, kita ingin kolomnya tetap segini, tapi tulisan nama lengkapnya cukup nih di kolom ini. Itu bisa kalian klik saja, kemudian pilih Warp Text. Nah, nanti akan atas bawah seperti ini ya. Nah, alamat lengkap. Oke, itu salah satu tips juga yang mungkin akan berguna untuk kalian. Yang terakhir, mungkin ketika tulisan daftar hadirnya kurang besar, bisa kalian besarkan sendiri. Begitu juga dengan tulisan ya rapat pertemuannya, guys. Nah, kurang lebihnya gini lah untuk hasilnya. Oke, yang terakhir sampai di print aja ya. Saya khawatir nanti error juga ketika di print. Kalian pilih file, kemudian pilih print untuk melihat print previewnya. Nah, ini adalah hasil dari tabel yang barusan kita buat. Kalau kalian merasa, wah ini kok posisinya nggak ada di tengah, kurang besar, kalian bisa perbesar sendiri, nih sampai ke garis ini. Ini tandanya satu itu guys, satu halaman. Oke, garis ini satu halaman. Nah, bawah ini juga ada garis. Atau kalian bisa melihatnya di bagian view, kemudian di bagian page break. Oh, ini nggak kelihatan sih, tetap satu baris. Oke, caranya seperti tadi aja, kalian ikuti aja nih garis ini.
Oke, ini adalah tanda mentok satu garisnya. Atau ketika kalian udah cukup nih, oh segini aja, nggak ingin ada yang diperbesar ataupun diperkecil lagi gitu. Nah, kalian bisa ke bagian page layout, pilih pojokan di bagian page setup. Nah, kita ke bagian margin. Lalu kita pilih yang horizontal. Kalau udah, coba kita lihat di bagian print preview. Nah, ini hasilnya. Nah, tanpa kita perbesar lagi tabelnya nanti ketika di print posisinya berada di tengah-tengah, guys. Tinggal kalian atur sendiri ya ketika mau di print. Untuk ukuran kertas, marginnya, kemudian portrait landscape, ya kalian atur sendiri, guys. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Caranya sangat mudah ya, cara membuat sebuah tabel untuk pemula di aplikasi Microsoft Excel. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya jika video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian.